Terima kasih. Acara webinar ini merupakan acara ke-23, jadi kita sudah ke beberapa wilayah di Indonesia. Sulawesi Utara merupakan wilayah yang ke-23. Kita berharap dengan acara ini kita nanti bisa mendapat bersinergi di seluruh Indonesia untuk menciptakan UMKM yang tangguh dan mewujudkan UMKM naik kelas. Karena ada 64 juta UMKM di Indonesia, kita berharap bisa menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi kita. Baiklah, perlu kami sampaikan bahwa acara IAI memiliki 33 perwakilan wilayah, dan kami dari IAI, kebetulan saya dari IAI Kompartemen Pajak. Jadi di IAI itu ada kompartemen berdasarkan profesi kita bekerja. Jadi saya bekerja sebagai konsultan pajak juga, akuntan dan konsultan pajak. Nah, kita mulai sebetulnya ini kenapa dari kompartemen akuntan pajak, karena memang berdasarkan peraturan PP 23 tahun 2018, ada pembatasan waktu penggunaan PPh final 0,5%, yaitu di mana jika PT-nya berdiri 2018, maka fasilitas PPh final hanya bisa digunakan sampai tahun 2020, yaitu kita hitung 18, 19, 20, 3 tahun. Dan badan selain PT, seperti CV, firma, apapun namanya dalam bentuk badan selain PT, itu diberikan waktu 4 tahun, dan berakhir itu 2021. Dan untuk orang pribadi, 7 tahun, berakhir 2025. Jadi memang pemerintah sudah memberikan waktu untuk kita belajar untuk membuat laporan keuangan, sehingga sudah waktunya kita menggunakan laporan keuangan hanya untuk perusahaan yang sudah berdiri 2018 ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya berdiri baru 2020, PT berarti hitungnya 3 tahun 2020, berarti mulai pembukaannya itu 2024, 2020, 21, 23. Jadi hitungannya karena pajak itu dihitung masa ya. Jadi itu mungkin pendahuluan dari saya. Kita akan mulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta kita harapkan mendapat duduk sempurna. Silakan host untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai acara kita dengan sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki,
yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Insinyur Irene Swasuryani MM selaku Asdep Pembiayaan Usaha Mikro. Kepada Bu Irene, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Sahata. Pertama-tama kami mohon maaf Pak Menteri Koperasi tidak bisa ikut di dalam memberikan sambutan. Demikian juga dengan Pak Deputi Bidang Usaha Mikro, Pak Edi Satria. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sambutan dari Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sahata Edi P. Situmorang dari IAI, yang kami hormati Direktur Utama Halo Pajak, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara, atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah di JPB Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, yang kami hormati IAI Provinsi Sulut. Hadirin peserta webinar Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM, serta peserta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM melalui video conference Zoom meeting. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi coronavirus 2019. Pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius. Meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran bertambah akibat PHK. Dunia usaha, terutama koperasi dan UMKM, mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya UMKM. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil dan produktif dengan melaksanakan langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Pemerintah juga mewaspadai resiko ancaman pemulihan ekonomi yang mulai bergeser dari resiko pandemi menjadi eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina yang merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Eskalasi geopolitik ini juga mengakibatkan kenaikan harga komoditi global, khususnya pada sektor energi dan sektor pangan. Perkembangan dari resiko global yang memburuk akibat kenaikan harga komoditi, sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 ini berpotensi turun 1% dan inflasi dunia potensi naik 2,5%. Hadirin yang berbahagia, manfaat dan pentingnya pajak bagi UMKM dalam konteks perpajakan dengan objek pajak bagi UMKM adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun pajak, maka perusahaan tersebut tidak termasuk UMKM golongan dan diwajibkan memungut pajak PPN dari pembeli. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru nomor 23 tahun 2018 tentang tarif baru PPh final untuk UMKM. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, yang pada awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, dipangkas menjadi 0,5% dengan ketentuan
wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Wajib pajak badan berupa koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Setelah masa pajak habis, perlu membuat pembukuan dan kembali menjadi wajib pajak normal. Jenis UMKM yang dapat menikmati tarif PPh final untuk UMKM adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, termasuk usaha dagang, industri jasa, penjahit, dan usaha lainnya, termasuk online yang dijajakan di marketplace dan media sosial. Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk UMKM, diantaranya hingga bulan Desember 2021, wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah nomor 23 menyetor PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak jika pelaku UMKM melakukan impor. Direktur Jenderal Bea Cukai tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 impor. Dan wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan sesuai dengan PP 23 tahun 2018 untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini dan dapat mengakses secara online melalui laman pajak.go.id. Jika berhak, akan disetujui wajib pajak untuk membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterimanya, termasuk dari transaksi dengan pemungutan pajak. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, adanya fasilitas untuk UMKM, yaitu kemudahan administrasi pajak dalam pengajuan pembiayaan, kemudahan dan insentif fiskal dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak, dan insentif kepabeanan. Kemenkop juga telah mengembangkan aplikasi laporan akuntansi usaha mikro yang dikenal dengan Lamikro untuk dapat membantu pelaku usaha mikro melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi Lamikro ini juga sudah memenuhi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang dikeluarkan oleh IAI. Dengan Lamikro dapat membantu pelaku usaha dalam mengajukan pembiayaan formal karena sudah memenuhi laporan keuangan yang kredibel. Pelaku UMKM dapat mengunjungi website www.lamikro.com. Dan terdapat juga beberapa pihak yang peduli terhadap UMKM juga menyiapkan beberapa web atau aplikasi yang terkait dengan laporan keuangan. Kami Kementerian Koperasi UKM mendukung kegiatan tersebut karena jumlah pelaku UMKM yang kita ketahui adalah 64 juta. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP 7 tahun 2021 yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM, yakni pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM, serta pemerintah pusat bertanggung jawab memfasilitasi sistem pelaporan secara elektronik. Diharapkan implementasi Undang-Undang Peraturan Perpajakan dapat terlaksana dengan baik, khususnya untuk pelaku UMKM yang omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk acara webinar pada hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan semoga kegiatan webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Jakarta 7 April 2022, tertanda Menteri Koperasi. Demikian Pak Hatta sambutan dari Bapak Menteri Koperasi dan UMKM. Baik, terima kasih Bu Iren. Kita diskus Bu ya. Nanti saya ajak dulu Bu Dekan,
Pak Ibu Lince, Ketua IAI Wilayah, sama Pak Victori nih Pak, bisa join Pak Victori? Ya, siap Pak. Bu Debi dari Dekat. Iya Pak, tapi video saya kayaknya dari host ya. Oh, Bisa sorry, kebuka. host coba ditampilin Bu Debi. Oke, jadi mungkin kita update ya Bu Iren ya. Jadi memang kemarin kita dari IAI dengan FEB dengan Bu Debi sudah discuss. Jadi sebetulnya tujuan dari acara kita sebetulnya untuk mensinkronisasi aturan-aturan pemerintah yang dimana bisa kita sinkronkan Bu. Jadi artinya kebetulan kita nih di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Samratulangi dengan Ibu Debi Dekan, kita sepakat nih untuk menyediakan mahasiswa Bu untuk menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan untuk UMKM. Nah, artinya kan kita juga masih menunggu nih kalau kita lagi review dengan nanti ada Pak Oswald itu mereview apakah Lamikro itu bisa diterapkan atau memang kita menggunakan kalau yang masih sudah diakui sama IAI hanya si Apik Bu ya, yang dari BI yang sekarang. Jadi mungkin nanti yang coba kita berbahaya karena ini kan ada embel-embel gratis nih Bu, jadi kita agak harus hati-hati soalnya. Jadi supaya ini berjalan, jadi artinya sebetulnya kita pengen sebetulnya dari timnya universitas, dari Bu Debi, bahwa ada kepastian. Artinya kalau mahasiswa sebetulnya bisa siap Bu, artinya ada kampus Merdeka Belajar, ada 3 semester ya Bu Lince. Nanti mungkin Bu Lince bisa terangin lebih detail, bisa magang di luar Bu. Jadi artinya sekarang ini ada 1.500 yang aktif, mungkin ya kita bisa pakai mungkin 10% atau 20% untuk ke sana, yang untuk menjamin jadi kontinu Bu secara menyediakan laporan keuangan. Jadi kita dari IAI juga berpendapat begitu, karena tidak semua UMKM itu punya background ekonomi atau mengerti pembukuan, sehingga ada baiknya adalah yang membuat laporan keuangan itu adalah orang yang mengerti, ada punya background. Nah, dengan adanya kontinuitas ini, kita berharap sebetulnya nanti yang khususnya berdasarkan PP 7 tahun 2021 kan omset di bawah 2 M Bu ya, yang disediakan secara gratis, kita bisa tanganin. Nah, yang pasti sebetulnya kita berharap ada MOU nih Bu, artinya dari universitas maunya supaya bisa bergerak. Artinya akan membantu mereka, karena nanti akan mahasiswa setiap semester pasti akan ada yang magang, sehingga sudah ada tempat yang pasti. Karena pengalaman kita Bu ya, dari developer dikasih gratis itu belum tentu bisa mau dipakai Bu. Apalagi ini sebetulnya lebih komplit. Jadi bukan cuma aplikasi yang dikasih gratis, tapi juga SDM-nya juga gratis dari universitas, sehingga harusnya bisa berjalan. Jadi mungkin pilot project-nya kita mulai, mungkin nanti Bu Debi atau Bu Lince bisa kasih angkanya. Silakan Bu, itu pembuka dari saya mungkin Bu Iren. Nanti mungkin dilanjut sama Bu Lince atau Bu Debi. Silakan Bu Debi, hilang lagi ya? Bu Lince mungkin? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Memang saya sebagai Ketua IAI Wilayah Sulawesi Utara dan juga sebagai Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi terkait dengan mahasiswa. Jadi saya sebagai Ketua Jurusan, saat ini kan memang kebijakan Menteri ada kampus Merdeka Belajar, di mana ada 1 semester mahasiswa itu harus mengambil magang. Dan di jurusan kami ada konsentrasi perpajakan. Sehingga mahasiswa ini bagi kami ini sangat membantu karena untuk mencari tempat magang, apalagi yang terkait dengan bagian akuntansi, bagian perpajakan, ini sensitif untuk perusahaan-perusahaan atau mungkin kalau organisasi memang sektor publik oke. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan baik kecil, apalagi di daerah kita ini umumnya memang masih kecil
mikro kecil yang pada umumnya sebagian besar. Nah, sehingga untuk cari magang kadang-kadang walaupun dikatakan magang, tetapi istilahnya kurang kena sasarannya. Karena untuk data keuangan itu kan agak sensitif. Kiranya dengan ada ini kerjasama ini, di mana mahasiswa kita bisa jadi pendamping seperti yang kami sudah lakukan dengan Dirjen Pajak itu tax center. Nah, situ pada saat ini pengisian SPT mahasiswa kita sebagai pendamping untuk pengisian SPT. Dan ini juga kerjasama yang bisa kita mungkin istilahnya kan realkan, karena memang setiap semester mahasiswa kami akan mencari tempat magang. Dan kalau memang kita sudah adakan MOU ini, jadi kita istilahnya sudah fix lah, setiap semester kita bisa kirim berapa. Dan mahasiswa kan sudah tidak perlu lagi mau cari di mana, begitu juga kami sebagai jurusan prodi mesti cari kerjasama untuk yang mau magang, karena semester 6 itu harus magang. Kalau juga kampus Merdeka di semester 5 itu juga bisa diadakan magang. Dan jumlah mahasiswa kami memang cukup banyak, jadi kalau cerita sumber daya memang kami tersedia, dan kami memang merasa terbantu kalau memang kita langsung ada kerjasama. Baik mungkin dari pusat, Ibu Iren, maupun di pemerintah daerah dengan Pak Victor, apakah provinsi dan nanti mungkin akan turun ke kabupaten kota. Karena kan dengan saat sekarang yang kuliah hybrid, ada luring, ada daring, jadi mungkin yang ada di daerah-daerah, dia bisa magang ke kabupaten kota yang terdekat. Itu juga untuk meringankan beban untuk semua mesti datang di tempat kuliah. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bu Lince. Bu Debbie, ada yang mau tambahin Bu Debbie? Atau Pak Vitori, gimana Pak? Oh sorry, Bu Debbie sudah nih. Silakan Bu. Ya silakan Bu. Ya minta maaf, sinyalnya lagi jelek ini. It's okay Bu. Kalau nggak misalnya dimatiin aja, apanya boleh sih Bu kalau misalnya agak ini. Jadi suara aja nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih untuk kesempatan melibatkan Universitas Samratulangi, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam kegiatan ini. Memang kami sangat beruntung, boleh dikatakan seperti itu, ketika ada program dari Mas Menteri untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka di sini ada kegiatan yang boleh untuk kami masuk di dalamnya, sehingga akan sangat memberikan manfaat bagi kami, terutama dalam pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan oleh kementerian, di mana salah satunya adalah menyediakan tempat magang bagi mahasiswa kami, agar mereka setelah selesai memang siap untuk bekerja, mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Selain itu juga manfaat bagi dosen adalah ketika ditetapkan tempat magang, akan ada dosen pendamping di situ yang akan mendampingi mahasiswa. Jadi melibatkan juga tenaga pengajar dari program studi akuntansi sebagai pendamping, pembimbing yang akan nanti mendampingi mahasiswa di dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kami sangat berharap bisa terjalin kerjasama ini dan diwujudkan lewat MOU, bahkan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekali lagi, itu harapan besar kami, semoga ini boleh berlanjut sampai dengan waktu-waktu yang akan datang. Itu mungkin dari saya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Baik, makasih Bu Debbie. Jadi intinya sebetulnya Bu, dengan ada kebijakan-kebijakan pemerintahan di lapangan, jadi kita berharap nih, kita berkumpul nih, karena
kenapa kita ajaknya universitas negeri? Karena memang tadi kita terbatas di sana, Bu. Jadi kalau di PP-nya bilang kan itu gratis, Bu. Jadi memang supaya kerjasamanya bisa berjalan dengan baik dan lebih tidak banyak rintangan-rintangannya, maka kita ajak yang universitas negeri dulu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke universitas swasta yang bersedia untuk bekerja sama. Jadi ini dulu mungkin ini semacam kayak kita informasi, Bu, supaya nanti kebijakan di atas bisa diambil kebijakan bagaimana. Karena menurut kita sebetulnya kita tinggal tunggu nih aplikasinya apa nih yang dipakai. Karena kan kita juga perlu jangan sampai tukar-tukar, Bu. Artinya nanti mahasiswa juga jadi bingung nih mau belajar yang mana nih. Jadi maksudnya supaya pasti yang mana yang dipelajarin, yang kalau misalnya atau nanti kita mudah-mudahan kita ada developer yang mau memberikan itu jangka panjang ya bisa. Karena kita juga sebetulnya mengerti karena posisinya Kementerian Koperasi sekarang kan masih karena ada judicial review ya, Bu ya. Jadi belum kebijakannya masih ini, tapi ini semacam kayaknya kita mulai dari kita mulai dulu lah dengan apa yang ada. Nah, kita minta sebetulnya dukungannya tadi, mungkin dengan Pak Vitori dan Bu Iren nih, supaya seperti tadi ada jaminan, Bu. Artinya jangan sampai nanti diajarin mahasiswanya, ternyata tempat praktek magangnya nggak bisa tersedia. Mungkin itu yang bisa saya ringkas dari kita, Bu. Mungkin nanti Pak Vitori atau Bu Iren bisa kasih masukan ke kita bagaimana. Mungkin saya nanggapi dulu ya, Pak ya. Ya. Pertama terkait dengan masalah laporan keuangan ya, Pak. Sebenarnya sudah banyak yang membangun laporan keuangan. Cuma dari kami kemarin baru ada Lamikro ya Pak. Itu pun karena kondisi ya kemarin sehingga kenapa kami membuat laporan yang sangat sederhana walaupun sebenarnya tidak semua jenis usaha bisa menggunakan Lamikro tersebut. Cuman memang ada beberapa, mungkin ada yang sudah membangun terkait dengan laporan keuangan itu mungkin bisa diakses walaupun mungkin ada beberapa yang memang membutuhkan biaya ya Pak ya, seperti saya tidak terlalu hafal, itu yang salah satu tadi yang disebut Pak Sahatta tadi terkait dengan si APIK ya Pak ya, si APIK dari DI, ada biaya. Dan saya kalau tidak salah juga ada Kredivo Pak, itu juga ada aplikasi, cuman itu apa berbayar atau tidak saya juga kurang paham. Itu juga berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi intinya laporan keuangan sebenarnya banyak di mana-mana dan itu mungkin untuk penggunaannya kami tergantung pilihan dari si pelaku UMKM sendiri, mereka mau yang mana. Sementara kami menyediakan itu adalah sangat sederhana, walaupun itu tidak bisa mengakomodir seluruh usaha, jenis usaha. Kemudian terkait dengan saran MOU, kami menyambut baik Pak. MOU ini mungkin karena ini berkaitan dengan pendampingan dari mahasiswa, mungkin saran kami sebaiknya MOU ini terlibat juga dari Diknas ya Pak. Mungkin Diknas, Kementerian Koperasi dan beberapa BUMN mungkin juga ikut karena ini tidak bisa kita bicara sendiri. Karena terus terang Kementerian Koperasi sendiri memang tidak karena peraturan juga kan baru dibuat ya kemarin yang Omnibus Law dan kita juga berproses sehingga kita juga untuk tenaga pendamping terkait dengan laporan keuangan tidak bisa meng-hire seluruh universitas yang ada di Indonesia karena sangat besar jumlahnya. Jadi terkait dengan tenaga pendamping mungkin MOU dulu kita tahap awal yang perlu kita bahas mungkin. Setelah itu nanti untuk pelaksanaannya bertahap karena kementerian juga tidak sanggup. Karena kita juga tergantung dari fiskal ya Pak. Sementara kondisi fiskal kita juga saat ini sudah sangat apa istilahnya Bu Sri Mulyani aja sudah berteriak minta tolong ya Pak. Jadi memang memang sangat sulit. Tapi paling tidak kita kita mulailah dengan MOU dulu bertahap. Jadi tidak bisa sekaligus kita seperti membalik telapak tangan ya Pak terkait dengan hal tersebut. Kemudian terkait dengan tadi mungkin ini sekaligus menjawab juga dengan yang lain ya Pak ya, dengan yang dari Bu Rinca juga tadi dengan Bu Debbie. Jadi intinya mungkin kita perlu tingkatkan lagi koordinasi mungkin dengan lintas sektor sehingga untuk pelaksanaan ini nanti bisa terwujud karena memang terkait dengan kampus Merdeka dan lain-lain itu memang kami paham
karena memang kurikulum yang baru ini kan mereka memang harus melakukan magang ya seluruh mahasiswa, paling tidak untuk pengalaman mereka. Dan ini sebenarnya potensi yang besar, tapi sekali lagi mungkin koordinasi ini perlu kita bangun kembali, dan ini tidak bisa hanya satu kementerian, mungkin nanti Pak Sahata bisa memulai Pak, jadi koordinasinya tidak hanya dengan kami, tapi juga mungkin dengan BUMN dan Diknas Pak. Jadi juga mungkin Kementerian Pemuda dan Olahraga juga bisa kita ikutkan mungkin terkait dengan hal ini. Nah, kami berharap juga sebenarnya dari APBD juga itu bisa mengalokasikan terkait dengan hal ini. Jadi tidak bisa pusat saja, Pak. Jadi paling tidak daerah juga bisa membangun hal ini. Mungkin sementara itu, Pak Sahat. Ya. Jadi intinya sebetulnya gini, Bu, karena kan sebenarnya kita di YAI sendiri sebetulnya sama posisi dengan Ibu ya. Jadi kalau di YAI sendiri kita tidak bisa menunjuk, Bu, menunjuk suatu developer gitu. Sebetulnya kalau developernya ada yang bersedia untuk menyediakan, tapi itu tadi kendala kita di sana. Sama seperti Ibu mungkin kan nggak bisa menunjuk developer yang mau bersedia, karena kan sebetulnya omset 2 miliar itu kan sebetulnya mereka berharap nanti setelah itu bisa berbayar kan, Bu ya. Jadi nah itu sebetulnya, jadi secara aturan juga ini ini nih, karena kalau di PP-nya sendiri kan harus tidak berbayar. Nah ini yang sebetulnya supaya ada jelas, sebetulnya sih kita mau dimulai dulu, Bu, artinya mahasiswa ini bisa mempraktek dulu. Ketika nanti memang nanti dananya sudah ada, sudah siap dari Kementerian Koperasinya, ya mungkin bibit-bibit ini yang kita coba cari mana nih yang bagus, mana yang ini. Jadi seleksinya bisa secara, artinya kalau pilihan sudah banyak kan, Bu, nanti kita bisa survei mana yang lebih akomodatif dengan UKM, mana yang ya lebih bisa cocok gitu loh. Itu sih sebetulnya. Kalau kita nggak mulai nanti nggak jalan-jalan, Bu, karena kalau misalnya nih mahasiswa sudah jalan terus nih, sudah nggak bisa berhenti gitu loh. Artinya kalau misalnya sudah disiapkan, minimal misalnya mungkin 100 atau jangan nggak banyak-banyak, misalnya 50 gitu loh. Artinya kan mungkin kalau jumlah angka segitu setiap provinsi mungkin masih kecil ya, Bu, untuk developer ya, Bu ya. Artinya dia kasih gratis 50 UMKM atau segala macam, ya nanti kita lihat perkembangannya. Artinya kita juga sebenarnya dari YAI melihat sebetulnya kalau kita tidak mulai tanam sekarang, Bu, tidak akan bisa dituai, Bu. Artinya tidak akan bisa naik kelas. Jadi kalau kita saling nunggu nggak ada yang melakukan, artinya kita ini. Jadi kita berterima kasih sekali. Nanti mungkin Pak Victory bisa tambah, Pak, karena kan Bapak ini daerah nih. Kalau saya sih cuma kick-nya aja, Bu, nih. Jadi cuma inisiatifnya aja. Kalau yang di pelaksananya, eksekutornya Bu Lince nih sama Bu Devi nih di daerah-daerah gitu. Kalau saya hanya menginisiasi aja supaya ini bisa berjalan, itu aja. Mungkin Pak Victory bisa, Pak, gimana langkah-langkah dari nanti Bu Devi sama Bu Lince untuk kita supaya bisa tadi nanti dapat, seperti saya bilang tadi, nggak usah muluk-muluk, Bu, misalnya 50 atau 100 UMKM yang bisa dikasih, ya mungkin itu aja. Nanti kita cari developernya, kalau misalnya tadi Lamikro itu tidak bisa, mungkin akan kita cari dari Siapik atau yang lain yang bisa memberikan jaminan mungkin jangka panjang ya, Bu ya. Karena kita maunya jangan sampai misalnya setahun selesai, nanti ganti lagi, ribet nanti UMKM-nya gitu loh, ganti-ganti gitu. Mungkin itu, mungkin Pak Victory bisa tambah, Pak. Jadi nanti kita nggak usah diskusi lagi, Pak, sama Pak Victory ini, biar sekalian. Oke. Terima kasih Pak Sahata Edi Tumorang. Horas, Pak. Horas. Oke. Saya Victory Palar, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Restrukturisasi Usaha di Dinas Koperasi dan UKM Sulut. Ditugaskan oleh Pak Kadis. Kebetulan Pak Kadis tidak sempat hadir di ruang virtual ini berhubung ada kegiatan di kantor gubernur dan menunjuk saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Itu saya sapa dulu yang terhormat Ibu Eren, Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro di Deputi Usaha Mikro. Salam baku dapa Ibu Eren, datang ke Manado, Bu. Yang saya hormati Ibu Dekan, Dr. Debbie, kemudian Ibu Lince selaku Ketua Jurusan Akuntansi, dan Bapak Ibu para narasumber. Tentu kami dari Dinas Koperasi menyambut gembira dan berterima kasih, memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang kita sedang laksanakan ini, karena tujuannya adalah untuk pemberdayaan koperasi dan UKM. Nah, di Sulawesi Utara itu ada kurang lebih 600-an ribu usaha mikro, mungkin bagian dari 64 juta usaha mikro yang disampaikan oleh Ibu Erin tadi.
Tentu dengan berbagai peluang tapi juga tantangan dalam pemberdayaan usaha-usaha mikro tersebut di daerah. Nah, tentu kita memiliki beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan UKM. Di antaranya yang pengalaman kami adalah bahwa UKM itu tidak mampu menyusun atau mengelola laporan keuangan sederhana pun. Itu yang kami temui. Walaupun kami dengan Kementerian Koperasi memberikan bantuan secara finansial, bantuan kekuatan, tapi memang begitulah yang kami hadapi. Oleh karena itu tentu dengan adanya kegiatan ini mungkin bisa kita mengelaborasi kerjasama, membangun kembali kerjasama. Seperti Ibu Dekan, saya tahu tahun 90-an, di era 90-an, tahun 2000-an, kita Dinas Koperasi UKM banyak kali kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Dulu saya mengenal Bapak Ner Kaukohe, kalau saya tidak salah, ada Pak Dr. Agustoni, ada ada beberapa dosen, Pak Haryanto Sabiono dulu yang mendampingi koperasi UKM dalam pengelolaan akuntansi koperasi dan UKM. Nah, tentu kami berharap kiranya kita bisa membangun kembali kolaborasi kemitraan, apalagi ada namanya Kampus Merdeka. Nanti kami siap di daerah kami ada yang namanya Gedung PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Gedung itu bisa kita gunakan sebagai sarana atau klinik konsultasi bisnis, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau Ibu Dekan atau Ibu Dr. Lince bisa menempatkan mahasiswa di situ, nanti kita kerjasama UKM datang situ secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, di Dinas Koperasi ada paket-paket diklat ya tahun ini, mumpung masih awal tahun. Nah, kita mungkin bisa kerjasama seperti juga yang pernah kami lakukan sebelumnya 2-3 tahun lalu, ada diklat khusus perpajakan bagi UKM dan koperasi. Itu kami narasumber dari Ditjen Pajak di Manado. Nah, itu bisa kita lakukan kembali terkait dengan hal tersebut. Termasuk dalamnya kita bagaimana meneruskan aplikasi Lamikro kepada UKM. Memang Ibu Iren, Lamikro belum membumi di UKM Sulawesi Utara, belum. Karena memang seperti Pak Edi bilang tadi, UKM itu ada kekurangan ya gitu. Tapi optimis kan, artinya kita tidak memborong banyak-banyak, mungkin pilot project dulu beberapa UKM yang kita latih dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kami Dinas Koperasi bersedia ya, apalagi memang tugas kami memberdayakan UKM, apalagi berterima kasih dengan adanya misalnya bantuan kolaborasi dari pihak Universitas Samratulangi. Kita bisa bikin MOU terkait dengan hal ini, apalagi menyangkut pajak UKM. Kita sudah laksanakan memang beberapa tahun yang lalu. Apalagi nanti titip Ibu Iren, kalau misalnya di Deputi Usaha Mikro nanti biasanya kan ada kegiatan-kegiatan di daerah. Nah, fokus saja di pengelolaan pajak untuk UKM, sosialisasi, Bu. Misalnya nanti ada pelatihan dari kementerian, selain kami dari APBD juga ada, tapi bisa juga dari kementerian, kerjasama dengan Unsrat, dengan Fakultas Ekonomi, dengan Bu Dekan, dengan Ibu Dr. Lince, sebagai misalnya narasumber dan seterusnya, dengan pihak pajak, Ditjen Pajak atau yang terkait dengan Pak Oswald mungkin, supaya kita berkolaborasi. Itu mungkin pesan dari Pak Kadis dalam forum ini. Terima kasih dan kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Oke, Bu Iren. Silakan Bu Iren. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Victor. Mungkin terkait dengan masalah sosialisasi pajak, Pak. Kebetulan yang nangani terkait dengan bagian hukum dan untuk di Deputi Mikro ini di Bu Evi ya Pak ya. Ibu Evi, nanti mungkin silakan Bapak kontak Bu Evi
sebenarnya kalau saya tidak salah itu ada kegiatan di sana di Bu Evi Pak terkait dengan sosialisasi. Nanti silakan Bapak hubungi Bu Evi ya Pak, karena ASDEP yang menangani kebetulan Bu Evi. Itu Pak Sahata, mungkin tanggapan masalah kegiatan soalnya ini Pak Sahata. Oke Bu Iren, makasih banyak. Jadi ini kita sebenarnya supaya sampai Bu informasinya, artinya kan kita coba menyampaikan nih, kita sebagai dari IAI Jakarta ini cuma mencoba melink semua supaya nanti ini bahwa sebetulnya potensi itu bisa kerjasama itu bisa dikembangkan, dan kita berharap sebetulnya ya itu tadi, karena kan kita coba nih yang gratis-gratis Bu, artinya kalau ada yang gratis di sana kita coba kita linkkan supaya saling mengisi, sebetulnya itu sih tujuannya Bu. Terima kasih atas waktunya dan dukungannya selalu untuk acara kita. Mungkin saya juga izin Pak Sahata, karena saya ada acara yang lain, karena ada rapat juga dengan BPJPH dan juga dengan kemiskinan ekstrim, mungkin saya izin live dari ruangan Zoom meeting. Oke, terima kasih Bu Iren. Silakan. Ya. Makasih, Pak Vitori, Bapak Ibu semuanya. masih baca sambutan atau sudah Pak? Pak Vitori. Saya kira inti sambutan yang tertulis yang disiapkan itu yang saya katakan tadi, artinya kita siap berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dengan sosialisasi perpajakan ini. Nanti apalagi kami dari Dinas Koperasi ingin membangun kembali kemitraan dengan Ibu Dekan. Baik. Seperti dulu-dulu. Sekarang 2, 3, 4 tahun ini kita tidak ada kolaborasi dengan kembali Fakultas lagi. Ekonomi. Ya, Tiap menampung mahasiswa juga kalau dibutuhkan, kita ada gedung PLUT yang kita bisa pertemukan mahasiswa dengan UKM di situ. Ini mungkin tambahan sedikit yang tadi Bu Iren bilang harus ada koordinasi, karena memang lihat saat ini selain dari misalnya dinas UMKM, ada dari Kominfo yang melakukan juga ini pelatihan. Jadi memang karena saat ini kan dalam arti untuk pencatatan walaupun sederhana, umumnya pada saat sudah tidak mau lagi untuk manual. Semua udah era digital, sesederhana mungkin Excel. Jadi mungkin itu bisa kolaborasi supaya antara UMKM sini, kementerian dinas UMKM dan digital itu mungkin kita koordinasi supaya bisa istilahnya satu. Kan jangan kenapa di kementerian sini modulnya segini, datang di UMKM modulnya segini, atau satu gratis, satu berbayar. Nah, itu jadi memang bagus untuk kolaborasi supaya misalnya kalau bagi kami kan dari universitas ya menampung saja dari mana kami memberikan ya, memang istilahnya diklat, tetapi kan diklat yang lebih real modulnya supaya langsung dikerjakan, itu mungkin. Yang sebetulnya sih yang perlu sebetulnya formatnya, format kerjasama nanti lebih konkret lah, artinya sebetulnya gimana kita sebetulnya kan kalau sudah ada kepentingan kita yang sama nih Bu ya, jadi artinya Bapak sama universitas dengan kementerian harusnya bisa disinergikan aja. Jadi yang penting sebetulnya jangan lagi kita berbalik, sebenarnya habis nanti pendampingan pelayanan, pendampingan dan sosialisasi hilang lagi Pak, jangan itu lagi. Kita maunya sebetulnya continue, karena kan program universitas ini juga secara terus-menerus, jadi memang akan tersedia sumber daya manusia secara terus-menerus. Yang itu yang kita tidak bisa lakukan Bu Pak dari asosiasi, karena kita ini cari uang Pak. Jadi mungkin itu Pak Vitori. Jadi terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan nanti Bu Lince sama Bu Devi bisa lanjutkan dengan MOU-nya. Kalau perlu misalnya kita dari pusat, kita akan bantu Pak semampu kita untuk membantu untuk supaya acara ini, kerjasama ini bisa tetap terwujud. Terima kasih Pak Vitori. Ya, terima kasih. Ya.